Pak Esra mau tanya, apa maksudnya Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat? Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapinya. Tapi saudara, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 15, dibilang begini, sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapi hukum Taurat. Lalu siapa yang membatalkan hukum Taurat ini? Atas perintah siapa? Sementara Yesus mengatakan bukan untuk membatalkan, tapi menggenapi. Tapi di sini ada orang lain yang membatalkan hukum Taurat. Kemudian pendeta Esra Soru memberikan penjelasan kepada jemaatnya. Dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib, pertama Yesus sudah menebus dosa manusia. Yang kedua, Yesus sudah menghilangkan kutukan. Yang ketiga, Yesus sudah membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus sendiri berucap bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi kepada teman-teman di sini akan kita dengarkan bagaimana jawaban dari pendeta Esra Soru ini. Apakah jawabannya dapat diterima dengan akal sehat? Jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Pak Esra mau tanya, apa maksudnya Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat? Yesus datang ke dunia menggenapi hukum Taurat itu di Matius pasal 5 ayat yang ke-17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapinya. Tapi saudara, kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 15, dibilang begini, sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apakah dua ayat ini bertentangan? Tidak. Kita harus mengerti, di dalam hukum Taurat itu ada terbagi, atau kalau kita mempelajari hukum Taurat itu ada terbagi menjadi 3 macam. Ada namanya hukum moral. Hukum moral ini ya seperti 10 hukum. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan, atau ingatlah kuduskan hari Sabat. 10 hukum itu adalah hukum moral. Lalu ada yang namanya hukum seremonial. Hukum seremonial ini adalah hukum yang berkenaan dengan upacara-upacara. Misalnya potong kambing, potong domba. Ya, kalau perempuan haid tidak boleh pergi ke bait Allah. Ya, perempuan yang habis melahirkan dianggap masih najis. Nah, itu semua termasuk hukum upacara. Lalu yang ketiga ada namanya hukum sipil. Hukum sipil itu adalah semacam undang-undang negara Israel pada saat itu. Ya, misalnya orang kedapatan bersinah lempar batu sampai mati. Kalau ada nabi palsu harus dihukum mati. Kalau ada anak yang membangkang orang tua sudah dinasihati tidak mau, tidak taat juga, lempar batu sampai mati. Ya, dan tidak menguduskan hari Sabat dihukum mati. Itu namanya hukum sipil. Nah, Efesus 2 ayat 15 tadi mengatakan bahwa dia meniadakan hukum Taurat. Itu tidak bisa diartikan bahwa dia meniadakan seluruh hukum Taurat. Karena seluruh hukum Taurat berarti moral juga. Misalnya dulu dibilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau itu dihapus, berarti sekarang boleh ada Allah lain. Tidak. Lalu apa yang dihapus? Kalau kita mengacu kepada Ibrani pasal 9, ayat yang ke-10, dibilang bahwa karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Kita tahan sejenak. Kalau kita mendengarkan penjelasan pendeta Esra Soru, hukum Taurat itu hampir sama dengan Al-Quran. Lalu siapa yang membatalkan hukum Taurat? Yang membatalkan hukum Taurat adalah Paulus. Sedangkan Paulus dan Yesus itu tidak pernah bertatap muka. Jadi si Paulus ini mengatakan, apa yang diharamkan oleh hukum Taurat sekarang sudah halal. Apa yang dihalalkan oleh hukum Taurat sekarang sudah haram. Jadi B2 apa segala macam sekarang ini sudah halal. Tapi di hukum Taurat itu dilarang. Dilarang untuk dimakan. Bahkan wanita yang lagi halangan atau haid itu dilarang ke tempat ibadah. Tapi sekarang ini perjanjian lama buatan Paulus itu memperbolehkan. Jadi mereka ini bukanlah bertuhan kepada Yesus, tapi mereka ini bertuhan kepada Paulus. Mereka itu lebih percaya apa yang dibilang oleh Paulus. Kita dengarkan selanjutnya. Kalau begitu setelah waktu pembaharuan, ya tidak berlaku lagi. Misalnya, libur sampai tanggal 10. Setelah tanggal 10, ya tidak libur lagi. Nah, hukum-hukum ini hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Setelah waktu pembaharuan datang, tidak berlaku lagi. Kapan waktu pembaharuan? Ayat selanjutnya, ayat 11. Tetapi Kristus telah datang.
Nah, berarti kedatangan Kristus itu membatalkan hukum seremonial. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam tentang ini. Jadi, yang dibatalkan adalah hukum seremonial. Tapi hukum moral terus berlaku. Makanya 10 hukum itu masih berlaku sampai sekarang. Terus yang ketiga, hukum sipil. Ya, hukum sipil itu tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena itu adalah undang-undang Israel pada saat itu. Itu tidak berlaku pada saat itu bukan Israel. Kita bukan Israel. Misalnya, hukum Israel, siapa nabi palsu harus lempar batu sampai mati. Dilempar dengan batu sampai mati. Kalau sampai sekarang ada nabi palsu, kita lempar dengan batu sampai mati. Kita yang bisa dihukum mati oleh pemerintah kita, karena kita punya undang-undang sendiri. Yesus saja juga tidak melakukan hukum sipil. Di Yohanes pasal 8, pada waktu ada perempuan kedapatan berzina, kan ditanya, menurut hukum Musa, perempuan kedapatan berzina harus dilempar batu dengan mati. Menurutmu bagaimana? Itu jebakan kepada Yesus. Kalau Yesus bilang, ya hukum mati, maka Yesus melakukan hukum Musa, tapi dia bertentangan dengan hukum Romawi. Hukum Romawi menetapkan masyarakat atau orang-orang jajahan tidak boleh menghukum mati orang. Hukuman mati keputusannya harus datang dari pemerintah Romawi. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak bisa bunuh Yesus kecuali keputusan orang Romawi, dalam hal ini gubernur Pontius Pilatus. Yang sebagiannya dari hukum Taurat ini ada yang masih dipakai oleh Kristen. Itu yang ringan-ringannya itu masih dipakai. Tapi yang berat-beratnya itu dibuang. Perpuluhan itu ada di hukum Taurat. Kenapa tidak dihapus? Jadi buat teman-teman, kalau memang ini terlalu berat, ini tidak dipakai kata Paulus. Sekarang maka semua makanan halal bagi orang Kristen. Tapi Yesus itu melarang orang untuk makan B2. Apa yang diharamkan oleh hukum Taurat itu tidak dimakan oleh Yesus. Dan Yesus tidak pernah melaksanakan. Dan dibaptis itu bukan dari bermulanya, bukan dari Yesus. Tapi dari Paulus. Yesus mengajarkan untuk bersunat. Tapi Paulus mengatakan kita itu dibaptis. Sekarang pertanyaannya, mereka ini bertuhan kepada Yesus atau bertuhan kepada Paulus? Sebab di sini mereka itu lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, bukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.